Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Mohon izin kami dari kelompok satu akan mempresentasikan, terkait dengan tugas manajemen investasi syariah. Ya, kami akan dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait dengan pengaruh Jakarta Islamic Index atau JII dan Liquidity 45 atau LQ45 terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia. Kami dari kelompok satu ada bertiga, yaitu yang pertama saya, Desi Aryani Putri dengan NIM yang tertera, kemudian ada Mbak Suryanti Nasution dengan NIM yang tertera, kemudian ada Mbak Adita Pramoda Wardani dengan NIM yang tertera. Untuk outline dari presentasi ini, yang pertama yaitu latar belakang penelitian, kemudian kita akan membahas kajian teori JII, LQ45, dan IHSG. Kita akan jelaskan juga metodologi penelitiannya seperti apa, kemudian akan dilampirkan untuk data JII, LQ45, dan juga IHSG. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari pengelolaan data dan pembahasannya seperti apa, dan terakhir ada kesimpulan serta saran. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan presentasinya, kita akan membahas latar belakang dari presentasi ini, yaitu pasar modal yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi indikator utama yang menggambarkan pergerakan keseluruhan saham di bursa. Pergerakan IHSG sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, ada dari dalam negeri seperti kinerja perusahaan, kebijakan pemerintah, dan juga dari luar negeri seperti kondisi ekonomi global dan nilai tukar mata uang. Dalam perkembangannya, pasar modal Indonesia memiliki beberapa indeks penting, yaitu JII atau Jakarta Islamic Index dan indeks LQ45. JII sendiri berisi saham yang sesuai dengan prinsip syariah dan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Sementara LQ45 mencakup 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi besar. Jadi kedua indeks ini memiliki karakteristiknya berbeda, namun sama-sama berkontribusi terhadap dinamika pasar modal nasional dan sering dijadikan acuan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi. Berdasarkan fenomena pasar, perbedaan karakter indeks, dan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang terdahulu, maka kita lakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh JII dan indeks 45 terhadap IHSG, baik secara parsial maupun simultan menggunakan data periode dari Januari 2015 sampai Juni 2019. Tinjauan pustaka terkait dengan materi presentasi ini, yang pertama kita perlu mengenal dulu pengertian dari pasar syariah itu seperti apa. Pasar syariah ini merupakan kegiatan transaksi keuangan dan investasi yang dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa unsur riba, gharar, dan juga maisir. Itu menurut Antonio 2019. Juga menurut Ismail 2020, dalam konteks pasar modal, pasar syariah mengatur perdagangan efek yang memenuhi kriteria halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan OJK. Di sini ada dasar hukum untuk pasar modal syariah. Untuk operasional pasar modal syariah di Indonesia itu berlandaskan pada 3 fatwa DSN MUI, yaitu nomor 20 tahun 21 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, kemudian nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman penerapan prinsip syariah, dan kemudian nomor 80 tahun 2011 tentang mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas. Selain itu, juga pengaturan teknis pasar modal syariah juga diatur dalam POJK. Dan ada 10 peraturan tentang pasar modal syariah yang lebih lanjut dijelaskan dalam makalah yang kami sampaikan. Kemudian, ini adalah prinsip dari pasar syariah melalui larangan riba, gharar, dan juga maisir. Kemudian
Instrumen pasar modal syariah ini, antara lain ada saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dan efek beragun aset syariah. Pemilihannya didasarkan pada daftar efek syariah yang diterbitkan OJK secara berkala. Kemudian, kita lihat, apa sih arti pasar modal. Pasar modal ini merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten melalui perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif lainnya. Di Indonesia, aktivitas pasar modal diatur dan diawasi oleh OJK dan difasilitasi oleh, Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ini adalah pengertian saham yang merupakan tanda kepemilikan suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atas sebagian laba dan aset perusahaan. Untuk indeks harga saham sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan pergerakan harga saham yang diperdagangkan di pasar modal. Indeks saham ini digunakan sebagai indikator kinerja pasar modal dan alat analisis bagi investor untuk melihat trennya ya, tren sahamnya seperti apa pergerakannya. Kemudian ini pengertian dari IHSG merupakan indeks yang mencerminkan keseluruhan harga saham yang tercatat di BEI. Jadi IHSG ini merupakan indikator utama untuk menilai kondisi pasar modal di Indonesia. Semakin tinggi IHSG-nya, maka pergerakan pasarnya secara umum sedang muat. Begitu juga sebaliknya. Untuk JII sendiri adalah indeks yang berisi 30 saham syariah yang telah memenuhi kriteria seleksi sesuai prinsip syariah Islam. Dan menurut OJK, saham syariah ini adalah saham yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya. Untuk indeks LQ45 yaitu terdiri dari 45 saham berlikuiditas tinggi yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar dan frekuensi perdagangannya tinggi dan sering disebut juga sebagai saham unggulan ya. Kami mencari referensi dari penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diangkat dan menunjukkan banyak variasi atas hasil pengaruh JI dan LQ45 terhadap IHSG. Yang pertama, penelitian dari Mahbubah 2023, JI tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Yang kedua, penelitian oleh Saputri et al. 2022, JI berpengaruh signifikan terhadap IHSG di tahun 2017 sampai 2021. Kemudian penelitian oleh Sari 2019, kemudian oleh Aulia 2020, yaitu hasilnya JI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Penelitian Sari 2022, JI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG, bahkan dalam beberapa kondisi menunjukkan arah yang negatif. Selanjutnya untuk penelitian dari Putra 2021, LQ45 ini memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap IHSG. Kerangka pemikiran teoritis dari penelitian yang dengan topik ini yaitu Jakarta Islamic Index atau JI yang merupakan variabel X1. Kemudian liquidity 45 sebagai variabel X2. Keduanya merupakan variabel bebas yang artinya apakah pengaruhnya bagaimana terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG yang merupakan variabel terikat atau variabel Y-nya. Rumusan hipotesisnya yaitu berdasarkan kajian teori dan penelitian yang terdahulu, kami merumuskan hipotesis untuk penelitian ini yaitu hipotesis pertama, JII berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Hipotesis kedua yaitu indeks LQ45 berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Dan hipotesis ketiga yaitu JII dan LQ45 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap IHSG. Kemudian ini adalah digambarkan metodologi penelitian, mulai dari jenis penelitiannya kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh
antara 2 variabel atau lebih. Jadi tadi untuk melihat variabel bebas, X1, X2-nya ke variabel terikat yaitu variabel Y. Kemudian metode analisisnya menggunakan regresi linear berganda. Variabel independennya, yaitu Jakarta Islamic Index dan indeks LQ45 dan sebagai variabel dependen yaitu EHSG. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nilai JII, LQ45 dan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya dalam penelitian ini yaitu nilai JII, LQ45 dan IHSG dari Januari 2015 sampai dengan Juni 2019. Total jumlah sampelnya ada 54 data. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Suryanti, kami persilahkan. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan analisis data, berikut data yang kami gunakan untuk melakukan penelitian. Ada berjumlah 54 data berupa JII, LQ45, dan IHSG dari periode Januari 2015 hingga Juni 2019. Selanjutnya, pada slide ini, kita akan membahas mengenai tren LQ45, tren JII, dan IHSG. Secara keseluruhan, ketiga indeks di atas mengalami fluktuasi naik turun yang mengikuti dinamika pasar modal Indonesia. Ketiganya cenderung bergerak searah, tetapi dengan tingkat volatilitas yang berbeda secara keseluruhan, baik JII maupun LQ45 memilih tren positif terhadap IHSG. Namun, LQ45 memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingin JII. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan indeks saham unggulan LQ45 lebih mencerminkan kondisi umum pasar modal Indonesia dibandingkan indeks saham syariah atau JII. Meski demikian, tren JII yang meningkat juga menunjukkan pertumbuhan investasi syariah yang stabil dalam periode tersebut. Temuan tren ini nantinya akan diuji secara kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda seperti yang disampaikan oleh Mbak Desi melalui metode penelitian. Slide selanjutnya, ini merupakan cara pengolahan data dan pembahasan. Data yang ditampilkan di dalam layar data yang diambil dari Bursa Efek Indonesia yaitu data JII sebagai variabel bebas 1 atau X1, data LQ45 sebagai variabel bebas 2 atau X2, dan data IHSG sebagai variabel terikat atau Y. Analisis regresi linear berganda di sini akan mencari persamaan regresinya. Untuk analisisnya dengan menggunakan Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Untuk mendapatkan persamaan regresi di sini, kita perlu menghitung beberapa komponen. Di sini bisa kita lihat dari data yang hanya ada waktu X1 berupa JII, X2 LQ45, dan Y sama dengan IHSG. Untuk komponen pendukung untuk menghitung pengaruh masing-masing indeks kepada IHSG dan juga beberapa pengaruh masing-masing indeks ini secara simultan dengan kita menambahkan kolom X kuadrat, X1 kali Y, dan seterusnya. Untuk membahas lebih dalam akan kita bahas di slide berikutnya. Baik, pada slide ini terlihat rumus untuk mendapatkan nilai koefisiensi masing-masing variabel. Dengan variabel JII itu X1, LQ45 itu X2, dan IHSG itu Y. Di sini sudah ada perhitungan rumusan yang tertampil, bisa dilihat. Ada jumlah N itu waktu, jumlah X1, jumlah X2, jumlah IHSG, jumlah X1 kuadrat, dan seterusnya. Hal inilah alasan kenapa kami menambahkan kolom tambahan di luar dari 3 data roll dari website tersebut. Data-data ini akan digunakan untuk menghitung koefisiensi regresi. Di sini setelah kita menambahkan kolom-kolom tambahan ini, kita akan memasukkan angka ke dalam rumus yang tertera di sini untuk mendapatkan matriks koefisien. Baris pertama, kolom pertama pada matriks koefisien, N adalah jumlah data 54, kolom kedua di bawahnya adalah jumlah variabel X1 37169,73, kolom ketiga di bawahnya jumlah variabel X2 49814,69. Selanjutnya baris kedua, kolom pertama, jumlah variabel X1 37169,734, kolom kedua X1 kuadrat 25722415,64, kolom kedua X1 kali X2 344798882,99.
Selanjutnya baris ketiga, kolom pertama nilai variabel X2 49814,69, kolom kedua jumlah X1 kali X2 344798882,99, dan kolom ketiga jumlah X kuadrat 463663005,51. Setelah kita masukkan matriks koefisien ini, maka selanjutnya kita mencari matriks inverse dengan memasukkan rumus Excel matriks inverse, nanti akan menemukan hasil dan bisa secara otomatis langsung pada baris ketiga dan 3 kolom mengikuti cara Excel. Selanjutnya untuk mendapatkan matriks hasil, kita menggunakan jumlah kolom pertama dari IHSG atau Y, kolom kedua jumlah X1 kali Y, kolom ketiga jumlah X2 kali Y. Setelah kita sudah punya nilai matriks inverse dan matriks hasil, kita harus mendapatkan angka koefisien regresinya. Di sini ada B0, B1, dan B2. Untuk mendapatkan angka B0, B1, dan B2 dengan cara mengkalikan matriks inverse dengan matriks hasil. Dari rumus perhitungan yang sebelumnya kita bahas, maka kita dapat persamaan regresinya. Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 dengan nilai Y sama dengan 169,598 minus 4,0863 X1 plus 8,893 X2. Next. Selanjutnya kita membahas R kuadrat, adjusted R kuadrat, dan R. R di sini menjelaskan korelasi antar variabel bebas dengan terhadap variabel terikatnya. Rumus yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar korelasinya, seberapa besar pengaruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel terikat. Dari data kolom tambahan seperti X1 kuadrat, X1 kali 1, kita bisa menggunakan rumus di atas. Jadi tinggal dimasukkan saja melalui rumus JKR sama dengan B dikali Y1 ditambahkan B1 kali X1 kali Y ditambahkan B2 kali X2 kali Y kurang Y1 kuadrat dibagi N. Hasilnya 21037034,09. Selanjutnya Y, jumlah Y1 kuadrat kurang Y1 kali 2 dibagi jumlah waktu N. Hasilnya 21790817,58. R kuadrat, nilai JKR dibagi nilai JYY. 210734,05 dibagi 21790817,58 dengan hasilnya 0,965408,203. R nilai dari akar R kuadrat yaitu hasilnya 0,982551,883. Slide ini membahas perhitungan tentang T-hitung dan F-hitung yang digunakan untuk uji hipotesis, membandingkan antara T-hitung dengan T-tabel untuk uji hipotesis parsial. Untuk F-hitung tabel, membandingkan F-hitung kita harus membandingkannya dengan F-tabel untuk menguji hipotesis secara simultan atau bersama-sama. Di slide ini sudah ada rumusnya. Berdasarkan rumus ini, kita mendapatkan nilai T-hitung dan F-tabel. T-hitung 0,7484 sekian-sekian, T-hitung minus 7,439388, T-hitung 2 28,0498, T-tabel 2,007, F-hitung 711,66, F-tabel 3,178. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis oleh Mbak Andita. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Saya izin melanjutkan. Jadi dari perhitungan yang sudah disampaikan Mbak Yanti, kita mendapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 169,598 min 4,0863 X1 plus 8,893 X2. Nah, ini dari persamaan itu kita bisa lihat ya bahwa ini X1-nya minus 4,0 sekian, X2-nya 8,8. Nah, berarti itu jika variabel JII dan LQ45-nya bernilai 0, maka nilai konstanta 169,598 itu menunjukkan bahwa nilai IHSG diperkirakan sebesar
169,598 apabila JII dan LQ45-nya bernilai 0. Ini kita bisa perhatikan ya, jika kita substitusi nilainya ke dalam persamaan. Nah, koefisien regresi sebesar min 4,0863 itu menandakan bahwa hubungan antara JII dan IHSG itu negatif. Setiap peningkatan JII sebesar 1 satuan itu akan menurunkan IHSG sebesar 4,0863 poin. Ini asumsinya LQ45-nya konstan. Jadi kan memang ada hubungan negatif ya, terlihat seperti itu dari persamaannya. Nah, sebaliknya kalau LQ45 koefisien regresi LQ45-nya sebesar 8,893. Nah, ini menunjukkan positif antara LQ45 dan IHSG. Berarti setiap kenaikan satu satuan LQ45 akan meningkatkan IHSG sebesar 8,893 poin dengan asumsi variabel JII konstan. Jadi artinya hubungan LQ45 dan IHSG berbanding lurus. Selanjutnya, nah, kalau dilihat dari koefisien determinasi tadi R kuadrat kita dapatkan 0,4%. Nah, itu 96,54% itu yang sangat kuat ya. Sehingga perubahan G itu dijelaskan oleh perubahan I dan LQ45 secara simultan, pengaruhnya kuat sampai 96,54%. Nah, sementara sisanya yaitu sekitar 3,46% itu dijelaskan oleh faktor lain seperti variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, faktor eksternal global atau yang lainnya. Nah, nilai R kuadrat yang tinggi ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan sudah mampu menjelaskan hubungan antar variabel dengan tingkat akuratan yang sangat baik. Nah, begitu juga jika kita melihat koefisien korelasinya. Koefisien korelasi kriterianya ada di tabel yang di kiri bawah ini, yang mana jika R lebih dari sama dengan 0 tapi kurang dari 0,2 sangat lemah dan seterusnya, hingga yang sangat kuat itu R lebih dari sama dengan 0,8 dan kurang dari sama dengan 1 itu sangat kuat. Didapatkan bahwa koefisien korelasi R itu 0,9825. Ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel independen yaitu JII dan LQ45 dengan variabel dependennya yaitu IHSG. Semakin tinggi nilai JII dan LQ45 secara bersamaan, maka cenderung akan diikuti dengan peningkatan IHSG. Selanjutnya, ini kita lihat dari uji T hitung, yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap IHSG. Jadi kita ingin lihat bagaimana pengaruh JII terhadap IHSG dan juga bagaimana pengaruh LQ45 terhadap IHSG. Nah, dari T hitung, jika dibandingkan dengan T tabelnya, T hitung variabel JII itu min 7,439, yang mana T hitungnya kurang dari T tabel. Sehingga ini berpengaruh negatif signifikan. Sebaliknya yang LQ45 selaku X2, ini T hitungnya 28,049, yang mana lebih besar daripada T tabel sehingga berpengaruh positif signifikan seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau uji T itu untuk secara parsial ya, masing-masing variabel terhadap IHSG. Nah, yang ini untuk uji F sendiri itu mengetahui pengaruhnya secara simultan. Jadi, JII dan LQ45 itu secara bersama-sama bagaimana sih pengaruhnya terhadap IHSG. Nah, ternyata analisis tadi menunjukkan F hitungnya 711,668, sedangkan F tabelnya 3,178. Karena F hitungnya lebih dari F tabel, maka hipotesis 3-nya diterima. Artinya secara simultan JII dan LQ45-nya berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Sehingga ketika hipotesis tadi diterima ya, hipotesis 1 yang mana berpengaruh signifikan walaupun negatif, hipotesis 2 juga LQ45 berpengaruh signifikan terhadap IHSG, hipotesis 3 pun juga diterima dengan dibuktikan dengan F hitungnya yang lebih dari F tabel ini. Sehingga arah pengaruh masing-masing variabel itu bisa dijelaskan, yaitu JII berpengaruh negatif signifikan, artinya pergerakan
indeks saham syariah atau JII tidak selalu searah dengan pergerakan IHSG. Kemudian positif signifikan menunjukkan bahwa saham-saham unggulan yang tergabung dalam LQ45 sangat berperan dalam menentukan arah pergerakan IHSG. Berikutnya. Sehingga hasil pengujian hipotesisnya seperti ini. H1, H2, H3 sama-sama diterima ya. Jadi walaupun JII-nya berpengaruh negatif dan signifikan, akan tetapi signifikansinya itu ada walaupun negatif. Jadi H1 tetap diterima. Sedangkan LQ45 berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG, hingga H2-nya juga diterima. Ini juga pengaruh JII dan berpengaruhnya sangat tinggi hingga 96,54% sehingga H3-nya diterima. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis ini, regresi pertama regresi linear berganda yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 169,598 berarti apabila variabel JII dan LQ45-nya bernilai 0, maka IHSG diperkirakan sebesar 169,598. Kemudian regresi JII yang minus 04,0863 menunjukkan bahwa setiap peningkatan JII sebesar 1 poin akan menurunkan IHSG sebesar 4,863 poin dengan asumsi LQ45-nya konstan. Sehingga IHSG dan JII memiliki hubungan berbanding terbalik. Sebaliknya, LQ45 ini koefisien regresi 8,893 menunjukkan bahwa setiap peningkatan LQ45 sebesar 1 poin akan meningkatkan IHSG sebesar 8,893 poin. Ini asumsinya JII konstan ya. Sehingga artinya IHSG dan LQ45 memiliki hubungan berbanding lurus atau positif. Nah, dari hasil yang kita dapat itu, kesimpulan yang kita ambil itu, saran yang dapat kami berikan, maka investor, khususnya mungkin investor pemula ya, itu mungkin bisa mulai untuk memperhatikan indeks LQ45 sebagai indikator utama untuk memprediksi pergerakan IHSG. Karena tadi pengaruhnya positif signifikan ya, dan sangat mempengaruhi IHSG. Kemudian juga diharapkan pemerintah atau otoritas bursa meningkatkan literasi pasar saham syariah agar pergerakan JII dapat lebih stabil. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel lain seperti suku bunga, BI rate, nilai tukar rupiah, inflasi, atau indeks global untuk mendapatkan model yang lebih komprehensif. Ya, begitu. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Desi. Terima kasih Mbak Dita dan Mbak Suryanti terkait sudah mempresentasikan ya, Alhamdulillah kita kelompok 1 sudah mempresentasikan untuk judul presentasi yaitu pengaruh Jakarta Islamic Index atau JII dan Liquidity 45 atau LQ45 terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia. Semoga apa yang dipresentasikan dapat bermanfaat dan bermanfaat untuk banyak pihak, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Yadi atas bimbingan dan ilmunya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dari manajemen investasi syariah ini dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.